dibesarkan dari keluarga Katolik dan dididik secara Katolik. Antara lain, kalau tidak misa hari Minggu, dia tidak boleh makan sepanjang hari itu. Orang tua. Dan sampai sekarang semuanya masih Katolik. Peristiwa mau komunik pertama di saat pastor tanya siapa jadi pastor, saya angkat tangan mau jadi pastor. Dan diteguhkan di saat ada peristiwa kematian Bapak. Waktu itu pastor paroki tidak sempat hadir karena jaraknya jauh, harus lewat lautan. Tapi pastor berusaha hadir pada 40 hari. Saat misa, saya merasa terharu dan saat itu saya bilang dalam hati, saya mau jadi pastor. Sesudah tamat SMP, tanpa memberitahu ke orang tua, saya langsung ikut tes seminari. Seminari kecil Kakaskasen dengan 6 orang teman. 5 lulus, tapi kemudian 4 saja yang masuk seminari. Dan akhirnya tamat seminari Kakaskasen, tinggal 1 dari 5 orang Banggai. Dan sesudah dari seminari Kakaskasen langsung ke seminari Hati Kudus Pinele. Ya, sebenarnya dari awal cita-cita saya menjadi seorang imam biarawan, yaitu tarekat MSC. Tetapi malam terakhir sebelum memasukkan surat lamaran, saya dijumpai oleh satu frater dan dalam dialog akhirnya berubah. Jadi saya memilih menjadi imam projo untuk Keuskupan Manado, untuk membaktikan diri sepenuhnya kepada gereja, khususnya untuk Keuskupan Manado. Saya termasuk seminaris yang dalam tanda petik jalan mulus. Di seminari Kakaskasen 4 tahun, kemudian di seminari Tinggi Pineleng 8,5 tahun, sesuai proses belajar untuk menjadi imam. Jadi dihitung 12,5 tahun dari seminari menengah. Pada prinsipnya saya menjalani masa pembinaan menjadi imam dengan sebaik-baiknya. Hanya pada saat selesai pastoral itu ada kendala sedikit karena mengalami 2 pastor pembimbing, yang satu 9 bulan, yang satu 3 bulan, sehingga selesai pastoral dua-duanya saling menolak memberi evaluasi. Tapi kemudian pada akhirnya diberi evaluasi dan dinyatakan lulus. Sebenarnya ada beberapa pastor yang menjadi panutan untuk saya. Pertama itu Pastor Hans Kwakman MSC. Beliau pembimbing rohani saya semasa frater sampai tingkat 4. Beliau punya kebaikan hati yang mendorong saya untuk menjadi imam. Kemudian yang kedua itu Monsinyur Theodorus Mors, menjadi pembimbing rohani sesudah tingkat 5 sampai tingkat 6. Beliau lebih baik lagi sebagai seorang bapak yang memperhatikan kebutuhan
saya sebagai calon imam. Dan yang ketiga itu Pastor Wens Mawikeres yang menjadi salah satu imam dengan orientasi pastoral yang amat jelas dan selalu hadir di paroki dengan perubahan-perubahan. Ada rencana program pastoral yang jelas dan update untuk umat paroki setempat. Saya ditabiskan tanggal 12 April 1997 bersama 6 teman. Jadi kita bertujuh. Sesudah ditabiskan, saya ditempatkan di paroki Santo Petrus Tolai yang sebelumnya memang diakonal di situ. Tapi kemudian 4 bulan saya ditarik untuk menjadi pastor kapelan, pastor rekan di paroki Stella Maris Bitung selama 1 tahun. Lantas kemudian menjadi staf pengajar di seminari menengah Kekaskasan selama 2 tahun. Dan kemudian ke paroki Roh Kudus Tomohon, merangkap juga sebagai ketua program Institut Filial Malang selama 2 tahun. Dan sesudah dari paroki Roh Kudus, saya ditugaskan menjadi pastor pelaksana harian di paroki Santo Ignatius Manado selama 6 bulan, menunggu pastor paroki. Dan sesudah itu saya ke paroki Santo Yohanes Menginjil Laikit selama 6 tahun lebih di situ. Nah, sesudah dari Laikit saya ke paroki Santo Antonius de Padua Girian sebagai paroki pemekaran dan menjadi pastor paroki pertama selama 3 tahun, 2010 sampai 2013. Dan sesudah itu saya ke paroki Santo Yosef Manado, Kleak selama 4 tahun dan sekaligus menjadi vikep kevikepan Manado selama 3 tahun. Ya, setiap paroki memang ada suka dukanya, ada senang susahnya. Tapi pada prinsipnya menjadi pastor di tengah-tengah umat selalu pada akhirnya membahagiakan. Karena ya datang untuk melayani. Begitu. Sebagai pastor paroki pertama kali di paroki Roh Kudus dengan potensi umat yang begitu besar, apalagi juga sebagai ketua program IP Filial Malang di Tomohon, juga merupakan sebuah tantangan dan tanggung jawab yang besar, tapi dapat dilaksanakan dengan baik. Dan selama jadi pastor sampai 25 tahun ini, ya saya merasa bahwa mungkin ini perasaan pribadi saja, tetapi saya merasa paroki yang sungguh ideal itulah paroki Santo Antonius de Padua Girian. Waktu itu karena paroki masih baru, semangat umat baru, jadi kebersamaan dan kesatuan umat bersama pastor dengan rupa-rupa kegiatan bisa terlaksana dengan baik.
Saya masuk di Paroki Santo Paulus Palu sejak 3 Juni 2018 sampai saat ini. Berarti sudah mau 4 tahun. Dan diperpanjang sampai 2024. Pada saat masuk Paroki Santo Paulus Palu, memang paroki ini menjadi paroki yang sama sekali belum pernah saya ketahui. Jadi pengetahuan tentang paroki ini memang masih belum ada. Tapi kemudian di saat tiba di paroki ini dengan penyambutan umat, pengurus-pengurus wilayah rohani, Dewan Pastoral Dewan Pastoral Paroki, saya merasa bahwa ada aroma yang sungguh, ya bilang saja, membahagiakan saya. Saya diterima dengan baik saat itu. Dan sesudah menjalani karya pastoral di paroki ini, sesudah mengalami gempa bumi, kemudian juga COVID, tetapi yang saya harus akui, paroki ini satu paroki yang potensial, yang bertumbuh dan berkembang, biarpun dengan kondisi yang sangat menantang. Baik dari anak-anaknya, OMK-nya, maupun juga umatnya. Yang sedikit menantang itulah jarak tempuh dari pusat paroki ke stasi-stasi, dan umatnya juga sedikit-sedikit, sehingga ya perjalanan panjang, tapi di saat tiba umatnya sedikit, memang lain kali melemahkan semangat. Tapi ya itulah kondisi yang harus diterima, di mana saja harus siap melayani. Itu. Tapi ya selama 4 tahun ini saya banyak belajar di paroki ini. Pertama, soal belajar untuk lebih sabar menjadi seorang pastor. Apalagi dengan peristiwa gempa bumi yang memperak-perandakan, membuat saya menjadi kuat sebagai seorang imam, tapi juga kuat karena melihat semangat iman umat di tengah-tengah pengalaman bencana. Umat tetap kuat menjadi orang-orang yang ya aktif memberi dan terus memberi untuk perkembangan paroki. Dan satu hal yang istimewa yang saya belum pernah temukan di paroki-paroki sebelumnya ialah paroki ini punya ya keistimewaan, itulah mau memberi untuk kebersamaan, memberi untuk pembangunan lewat gerakan 1000, lewat keluarga-keluarga yang dermawan, dan sampai saat ini dialami demi kebaikan bersama di paroki ini. Saya sih sejak ditabiskan imam, di saat diurapi oleh Bapak Uskup, saya sudah tetapkan dalam hati mau jadi imam seumur hidup. Karena sesuai moto saya percaya
Tuhan yang mengutus saya, Tuhan menyertai saya, Tuhan setia kepada saya dengan segala kekurangan-kekuranganku. Maka sebagai balasan atas kasih dan kesetiaan Tuhan, itulah bahwa saya mau belajar untuk setia. Setia sebagai imam, setia dalam tugas perutusan, dan setia juga dalam tugas di tengah-tengah umat. Sehingga apapun tugas yang diberikan oleh Bapak Uskup, belum pernah saya tolak, tetap diterima dengan ketaatan penuh. Ya, untuk perjalanan imamat selanjutnya sesudah 25 tahun, saya punya harapan dari diri sendiri mampu merubah apa yang masih kurang. Belajar terus untuk menjadi pastor yang baik di tengah-tengah umat. Nah, dalam rangka itulah saya berharap umat tetap mendukung saya baik dalam kerja bersama dengan segala program yang ada di tengah-tengah paroki ini. Juga mohon dukungan doa, kiranya umat tetap setia mendoakan saya, dan harapan juga semoga umat mampu memaafkan saya dalam segala kelemahan dan kekurangan saya sebagai seorang imam.